Perkenalkan, nama saya Andre Manuel Prayo dari kelas A Kriptografi. Nah, saat ini saya akan mendemokan salah satu contoh steganografi, dan dalam dalam konteks kali ini kita akan menyembunyikan suatu pesan ke dalam video. Ini. Pertama-tama saya akan menunjukkan dulu video yang akan saya gunakan. Di sini saya menamakannya sample.avi. Kita open with LC Media Player. Nah, ini adalah video yang saya gunakan sebagai sampel untuk inputan ke uh, steganografinya. Oke, seperti itu. Tentu dia akan masuk ke dalam kodenya. Saya akan menjelaskan sini fungsi ini adalah fungsi untuk encode videonya. Sini dia akan menyembunyikan pesan ke dalam sebuah video. Bisa dilihat di sini parameternya. Ada input video yang akan kita masukkan. Tuh, kita akan masukkan sampel.avi ini. Serta nanti akan ada message atau pesan yang akan disembunyikan. Dan akan ada output videonya yang di dalamnya sudah ada input videonya dan juga ada message di dalam video tersebut. Di sini kode ini dia bertujuan untuk mengubah pesan tersebut menjadi bit biner dan akan menyimpan panjangnya ke dalam 32 bit. Nah, di sini fungsinya dia akan membuka video input yang telah kita masukkan. Jika gagal, dia akan menunjukkan gagal membuka video input. Di sini dia akan mengambil informasi-informasi terkait ukuran, FPS, dan juga kodek dalam video tersebut. Nah, untuk bagian ini, dia akan mengecek apakah pesan yang kita masukkan tadi muat di dalam frame pertama. Nah, sebelumnya, pesan yang akan kita gunakan atau caranya dia akan memasukkan pesan ke dalam uh, bit terakhir atau LSB terakhir di dalam frame pertama, karena ini video ya, karena ini bentuk video dan dia memiliki beberapa frame. Jadi kita akan menggunakan frame yang pertama. Sini kita akan menggunakan LSB sebelumnya. Sini. Nah, sini kita akan pada frame pertama dia akan menyisipkan pesan tersembunyinya. Sini dia akan memasukkan bit atau biner dari pesan tersebut yang sudah kita ubah di sini ke dalam LSB dari tiap channelnya, itu BGR, itu RGB, blue, green, dan red. Dia memasukkan bit pesan tersebut ke dalam LSB tiap channelnya. Itu sini kita akan mengembalikan frame tersebut ke bentuk semula, dan selesai dia akan mengeluarkan pesan berhasil disisipkan dan akan muncul output videonya. Itu dia akan memberikan informasi atau keterangan. Gunakan opsi baca pesan untuk mengekstraknya atau melihat isi dari video tersebut, pesannya. Nah, kemudian fungsi kedua di sini fungsi decode. Dia akan membaca pesan atau ya pesan tersembunyi yang ada di dalam video tersebut. Video yang sudah kita encode tadi dia akan mendecode. Sini bisa dilihat parameternya adalah uh, stego video atau uh, video yang sudah di steganografikan, sudah di encode tadi. Pertama dia akan membuka video tersebut, dia akan membukanya, dan dia akan mengambil semua bit LSB dari frame pertama. Karena tadi kita memasukkan pesannya di frame pertama, jadi dia juga akan mengambilnya di frame pertama. Dan dia akan menggabungkan semua bit itu jadi sebuah string yang panjangnya akan diambil juga 32 bit pertama, karena tadi juga kita men-settingnya jadi 32 bit pertama. Ini jika bit tidak cukup, maka dia akan menampilkan data tidak lengkap ataupun videonya rusak. Ini fungsinya dia akan mengambil bit pesan dan dia akan mengubah bit-bit itu 01-nya menjadi sebuah karakter teks
agar kita dapat membaca pesan tersebut. Dan dia akan menampilkan keterangan bahwa pesan tersebut berhasil diekstrak. Dia akan mengembalikan message atau pesan tersembunyinya. Nah, kemudian di sini program utamanya atau interface-nya, menu-menu yang akan digunakan. Nah, di sini kita menggunakan while true, akan menggunakan looping. Ini ada beberapa menu, sembunyikan pesan dalam video, baca pesan, kemudian ada keluar jika kita sudah ingin keluar dari program. Nah ya kita memilih yang pertama, dia akan masuk ke dalam mode encode. Di sini ada beberapa hal yang diminta, yaitu memasukkan nama video yang akan di encode. Pada kasus ini kita menggunakan sample.api, dan nama video outputnya, nama video yang akan menjadi hasil yang sudah memiliki video input dan juga pesan rahasia di dalamnya. Kemudian di sini juga dia meminta pesan rahasia yang akan kita sembunyikan. Jika di sini pada library OS, jika videonya tidak ada, tadi akan menampilkan video itu tidak ditemukan. Dan setelah data-data tadi sudah dimasukkan, dia akan masuk dalam fungsi encode video tadi yang pertama. Ini dia akan masuk dalam fungsi encode video yang di dalamnya sudah ada input video yang dimasukkan, ada secret message ya, pesan yang sudah disembunyikan, dan juga output video yang ada video input dan juga secret message di dalamnya. Kemudian jika kita memilih yang kedua, dia akan masuk ke dalam mode decode. Nah, di sini dia meminta video yang memiliki pesan di dalamnya. Jika tidak ada, maka akan menampilkan video itu tidak ditemukan. Kemudian di sini dia akan memanggil fungsi decode yang dalamnya ini sudah ada stego video yang sudah dimasukkan di sini. Stego video yang video yang memiliki pesan di dalamnya. Dia letakkan di variabel hasil, dan jika hasil memiliki video, nah dia akan menunjukkan pesan rahasia tersembunyi, dan ini adalah pesan rahasianya. Dan jika tidak memiliki, bahwa dia akan menampilkan bahwa pesan tersebut tidak ada yang berhasil diekstrak, tidak ada pesan yang ada di dalam video itu. Kemudian di pilihan yang ketiga, ini keluar itu jika kita ingin keluar dari program yang kita jalankan. Oke, ini kita langsung saja. Sini else. Untuk else, jika pilihannya di luar 1, 2, dan 3, dia akan pilihannya tidak valid dan diminta untuk coba lagi. Oke, kita akan run. Nah, seperti yang saya bilang, di sini ada beberapa opsi. Kita akan encode videonya, kita pilih satu. Kita masukkan nama video yang akan kita input. Ini sample.avi. Itu kita buatlah namanya result.avi. Kita ingin masukkan pesan rahasia yang ingin kita disembunyikan. Mungkin contoh kita berikan nama saja ya, Andre Immanuel Borail, beserta NIM, nama saja. Udah, sini dia akan memproses, dia akan mengisipkan pesan tersebut ke dalam frame yang pertama. Udah. Nah, setelah selesai, di sini dia memberikan keterangan bahwa pesan berhasil disisipkan ke dalam file result.avi. Dan dia akan memberikan keterangan, gunakan opsi baca pesan untuk mengekstraknya. Sini opsi baca pesan di nomor 2, saya akan decode videonya. Nama video yang akan kita decode, sini contohnya result.avi. Nah, kita masukkan namanya. Di sini dia akan memproses. Setelah proses,
dia berhasil diekstrak dan pesan tersembunyinya keluar. Pesan tersembunyinya adalah Andre Emanuel Prayo yang sudah kita sembunyikan tadi, yang ini. Uh, nah, sekarang kita ingin melihat file atau video yang tampilan video yang sudah di code tadi, di encode. Result AVI-nya kita ingin melihat tampilannya. Ini kita download terlebih dahulu, kita masuk. Nah, sini kita lihat menggunakan VLC Media Player. Nah, bisa dilihat di sini dia menampilkan video yang sama persis, video yang mirip, video yang sama persis, tidak ada bedanya. Dia hanya menampilkan perbedaannya jika kita lihat di sini. Perbedaannya jika kita melihat pada video di sini, nah ini kita melihat pada video di sini, dia sangat tidak kelihatan, dia tidak kelihatan perbedaannya, dia terlihat sangat mirip. Jadi kita tidak terlihat apakah video tersebut hanya video yang dikirim semata ataupun memiliki pesan di dalamnya. Oke, itulah demo contoh steganografi dari saya. Sekali lagi, nama saya Andre Immanuel Prayo dengan NIM 2302 11060059. Menyampaikan sekian dan terima kasih.